Pemirsa, Anda kembali di Newsroom, kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ini ada satu informasi pemirsa yang menjadi perhatian dari publik di media sosial. Mungkin Anda juga merasa, Gloria juga merasa ya, ini panas banget gak sih beberapa hari terakhir ini? Beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat dari data ya Gemma, memang cuacanya cukup panas, terik dan lembab gitu ya. Iya, kayak sampai 30-31 derajat Celcius. Ini bahkan di media sosial dan juga di Google, ini ramai banget sampai ada yang nulis suhu saat ini. Saking panasnya pengen tahu suhunya berapa nih hari ini. Dan untuk bahasan selengkapnya, tunggu apa lagi pemirsa bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya, jadi pemirsa ada nggak sih yang merasa cuaca di Jabodetabek ini lagi panas banget di beberapa hari terakhir? Jadi pemirsa, di siang panas menjelang sore hingga ke malam ini terkadang malah hujan. Jadi kadang di paginya panas, di siang panas, tiba-tiba di sorenya hujan lebat, bahkan angin kencang. Nah pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini pada Rabu lalu di Balai Kota memastikan kondisi cuaca di ibu kota masih tergolong normal, tidak mengalami panas ekstrim seperti yang ramai diberitakan. Nah, Gubernur Pramono juga menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait pemantauan cuaca beberapa hari ke depan. Dan berdasarkan laporan BMKG, Jakarta justru diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Kalau dilihat sekarang ya, Gloria dan juga pemirsa, di luar agak mendung sebenarnya ya. Betul, jadi tapi nanti cuacanya agak sedikit lembab begitu ya? Iya, lembab tapi sumuk gitu ya, panas. Tiba-tiba di sore bisa hujan lebat, di malam panas lagi. Iya betul, ini pergantian cuaca ini yang harus diantisipasi oleh warga ya. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini bahwa Jakarta tidak akan mengalami cuaca panas ekstrim. Tapi 2 hari berselang atau pada Jumat kemarin, Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung ini buka suara soal panas ekstrim yang sedang melanda di Jakarta saat ini, khususnya di Pulau Jawa ya Gemma. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi telah mengambil langkah dengan meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air untuk melakukan penyemprotan guna untuk mengantisipasi dan juga mengatasi dampak dari polusi udara. Pramono menjelaskan juga bahwa kondisi panas ekstrim saat ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pramono menegaskan yang terpenting adalah kondisi kesehatan masyarakat ini tetap terjaga, sehingga ia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit yang dapat ditimbulkan dari cuaca ekstrim, seperti misalnya demam, kemudian ispa dan juga flu. Jadi akhir-akhir ini memang banyak ya teman-teman kita yang flu atau tiba-tiba sakit kepala gitu. Itu mungkin karena cuacanya berganti-ganti seperti ini ya. Jadi saking kepanasannya ya, dan kalau dari peneliti BRIN juga pemirsa ini merupakan musim pancaroba. Nah, kita akan dengarkan juga pemirsa seperti apa imbauan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Jakarta sampai hari ini tidak seperti yang dilaporkan akan mengalami udara panas, karena udara di Jakarta sekarang ini terpantau masih normal. Kenapa saya sampaikan ini? Ketika saya mendapatkan berita ini, saya berkoordinasi dengan BMKG dan BMKG menyampaikan bahkan 2, 3, 4 hari ke depan ini Jakarta curah hujannya adalah medium, menengah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Jakarta tidak ada hawa panas, yang penting Jakarta bahagia, hatinya nggak panas. Nah, dan nggak cuma di Jakarta serta Jabodetabek doang nih pemirsa, karena suhu panas juga dirasakan warga kota Surabaya dan Sidoarjo beberapa hari terakhir. Suhu panas ini pemirsa diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir November 2025 mendatang. Dan puncak suhu panas ini bisa mencapai 34 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius dan terjadi setiap hari antara pukul 11 hingga 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa sunblocknya ya, Gloria. Iya, sunblock tuh harus di-reapply 3-4 jam sekali ya Gemma ya, untuk supaya kulit tetap sehat. Dan juga dari pihak BMKG kelas 1 Juanda Kabupaten Sidoarjo ini menyatakan bahwa panasnya suhu ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, panasnya suhu dikarenakan posisi matahari saat ini berada tepat di atas 2 wilayah tadi, istilahnya disebut
kulminasi yang terjadi setiap hari antara jam 11 hingga jam 1 siang, kemudian memasuki masa pancaroba dari musim kemarau menuju ke musim penghujan, juga menjadi penyebab bertambah panasnya suhu udara. Nah, kondisi langit yang cerah juga menambah panas menyengat lantaran sinar matahari langsung masuk ke bumi tanpa adanya hambatan dari awan. BMKG Juanda juga menghimbau masyarakat yang keluar rumah lebih baik mengenakan baju panjang dan juga perlengkapan lain untuk menutupi kulitnya. Nah, sementara dari Juanda kita ke Banda Aceh nih ya, Glory, karena di stasiun kelas 1 Banda Aceh mencatat suhu maksimum di sana telah mencapai 35,6 derajat Celcius dan diperkirakan kondisi serupa masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Jadi masyarakat Aceh diimbau untuk mewaspadai cuaca panas dan juga terik. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 SIM Banda Aceh, Nasrul Adil, mengatakan cuaca panas ekstrim ini dipicu oleh beberapa faktor skala regional dan juga global. Wilayah-wilayah yang paling merasakan dampak cuaca panas tersebar di sepanjang pantai utara dan timur Aceh, meliputi kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, hingga Aceh Tamiang, serta Kabupaten Semelu pada siang hari. Jadi nggak cuma di Jakarta ya, Gema, ternyata juga di Surabaya, kemudian sampai ke Aceh. Dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker di musim penyakit seperti saat ini. Di tengah cuaca yang berubah dan juga virus influenza yang beredar luas, Wamenkes menyebut penggunaan masker adalah langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penularan. Menurut Wamenkes, pergantian musim seperti sekarang, penyebaran virus flu cenderung meningkat. Ia menyarankan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari penularan virus. Iya, di sisi lain juga Wamenkes mengatakan ya untuk mengingatkan tempat kerja untuk lebih waspada terhadap penularan virus di lingkungan kantor. Karena biasanya kalau di indoor nih, virus cuma di situ-situ aja ya, Glory ya, jadi saling tertular. Nah, karyawan yang sedang mengalami gejala flu disarankan untuk beristirahat dan di rumah dan tidak masuk kerja sementara waktu. Kita akan dengarkan bagaimana imbauan dari Wamenkes Benjamin Paulus berikut ini. Flu itu, virus influenza ini dia setiap berganti musim, berganti tangkainya, misalnya H5N1, H5N1A, nanti nggak dikenali lagi. Jadi tubuh manusia ini, kalau kita pernah tertular satu penyakit kan tubuh membentuk antibodi. Masalahnya influenza ini setiap pergantian musim dia bereplikasi di binatang, terus balik lagi ke manusia, makanya selalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Maka sebaiknya kita pakai masker di musim flu udah tahu. Nah, dan teman-teman juga kita mengedukasi masyarakat. Kalau Anda flu, tolong jangan ke kantor. Nanti satu kantormu misalnya kayak di Kemenkes ini kan saya rapat-rapat nih Pak Menkes. Satu orang flu nggak boleh dia masuk. Dia bisa nularin, itu jarak dekat itu bisa jangan-jangan 15 orang kena nanti. Nah, jadi jangan lupa tetap menggunakan masker dan juga jangan lupa terhidrasi dengan meminum air putih. Dan menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, memasuki masa pancaroba dari musim kemarau menuju ke musim penghujan menjadi salah satu penyebab bertambah panasnya suhu udara. Kondisi langit yang cerah juga menambah panas menyengat lantaran sinar matahari langsung masuk bumi tanpa hambatan awan. Masa pancaroba ya, dari musim kemarau menuju musim hujan. Dan memang pada saat ini juga itu yang menyebabkan matahari saat ini juga posisinya berada di selatan daripada ekuator wilayah Indonesia. Dan ini juga menyebabkan terasa panas udara, seperti itu. Oke, tapi ini bukan heat wave ya Pak? Cuaca harian ya. Artinya fenomena ini umum terjadi di masa peralihan musim pancaroba dari kemarau ke hujan. Dia akan terjadi panas pada siang hari, kemudian nanti memicu untuk pembentukan awan konvektif, kemudian yang bisa menyebabkan hujan lokal di sore hari. Dan ini juga makanya ada beberapa wilayah nanti di Jawa bagian selatan itu rata-rata masih ada bencana cuaca ekstrim. Oke. Jadi ini berbeda sekali dengan heat wave ya. Oke. Pak Gus, ini apakah memang terjadi menyeluruh, merata seluruh Indonesia, atau ada daerah-daerah tertentu yang paling terdampak, Pak Guswanto?
Kalau kita lihat ini menyeluruh ya di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau kita melihat daripada pengamatan BMKG tanggal kemarin atau hari ini, itu misalkan kita di Adi Sumarmo, Karanganyar itu 38,2, kemudian ada juga di Stamet Kertajati Majalengka itu 37, bahkan di beberapa tempat lainnya misalnya Kalimarau, Berau, Kalimantan 35. Dan kita lihat juga ada di Kupang saat ini 36,4, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini akan berulang menjadi periode tahunan ya, setiap tahun memang di bulan September Oktober itu cuaca atau khususnya harian kalau kami sampaikan di BMKG. Oke, Pak Guswanto, berarti kondisi ini akan terjadi sampai berapa menurut perkiraan dari teman-teman BMKG, Pak? Kalau berdasarkan pemantauan dari BMKG, ini akan berakhir menjelang akhir bulan November dan akhir bulan Oktober, awal bulan November, di mana seiring akan masuknya musim hujan ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah selatan ekuator Indonesia. Oke, jadi musim pancaroba ini masih akan diperkirakan terjadi sampai akhir bulan Oktober dan juga awal bulan November. Jadi pemirsa, bagi Anda yang masih berkegiatan di luar ruangan, begitu ya, diharapkan tetap menjaga kesehatan, menggunakan baju panjang, menggunakan topi, sunscreen, dan juga yang paling penting adalah minum air putih yang Betul banyak banget. supaya nggak dehidrasi ya. Iya, dan juga kalau kata Pak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan biarpun Jakarta panas tapi suasana hati harus tetap adem ya. Iya, jadi Harus bahagia. nggak emosi ya Iya, kalau ketemu betul. orang ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.